Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Alvito dari dari kelompok pemrograman spasial desktop B. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan sedikit produk yang telah saya buat menggunakan website gis.co.id. Penggunaan website gis.co.id ini digunakan dikarenakan penggunaan Visual Studio yang dimana pada Visual Studio saya itu mengalami sedikit kerusakan, dimana tidak dapat melakukan debug pada program, sehingga hasilnya menjadi tidak dapat di running. Jadi dengan menggunakan website ini, aplikasi yang saya buat itu lebih mudah, cepat, dan tanpa coding, dan juga tanpa install, dan juga tampilan yang dihasilkan juga cukup baik. Selain itu, dengan menggunakan gis.co.id ini, hasil yang didapatkan itu berupa website GIS yang dimana dapat digunakan di platform apa saja, baik itu desktop maupun smartphone. Jadi untuk membuat aplikasi menggunakan gis.co.id ini, pertama kali itu kita harus membuat akun, yang itu dengan mengklik masuk yang ada di bagian kanan website, lalu membuat domain. Dan untuk yang hasil yang sudah aplikasi yang sudah selesaikan itu seperti ini. Ini adalah web GIS Kecamatan Pacitan, yang dimana itu pada web GIS ini penggunaan dapat digunakan layer SHP yang diinginkan, yaitu daerah yang akan dipetakan. Pada di sini saya membuat menggunakan daerah Pacitan, yang dimana saya menggunakan menggunakan SHP Kecamatan Pacitan yang di sini, dan juga kabupatennya. Namun dikarenakan pembuatan menggunakan website ini memiliki limit, yaitu 50 MB yang dapat dilihat setelah dilakukan pendaftaran, maka saya hanya membuat yang kecamatannya saja. SHP yang saya gunakan itu antara lain administrasi kecamatan, infrastruktur jalan, dan penggunaan lahan. Dengan 4 layer ini, saya telah memakan 1,37 MB. Selanjutnya itu adalah hasil dari yang telah saya buat, yaitu berupa penggunaan lahan, atau dapat dikatakan data-data umum yang berada di Kecamatan Pacitan. Saya membuat ini untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang diinginkan. Selain itu, tampilan yang digunakan pada website ini menggunakan API leaflet, sehingga memiliki bentuk yang hampir menyerupai Google Maps, walaupun tidak sebaik Google Maps. Namun dapat dipertimbangkan. Lalu ini ada beberapa layer yang saya gunakan. Yang ini, yang pertama ialah titik-titik infrastruktur, di mana ini dapat di zoom secara terus-menerus, dan di mana legendanya itu berada di sebelah kiri, yang mana bersihkan daftar layer yang sedang digunakan. Ini yang berarti merah itu adalah pasar, ya, lalu warna hijau gereja, yang
yang dimana ini tersebar di beberapa bagian kecamatan. Dan untuk hasilnya ini penggunaan dari titik-titiknya ini sebenarnya dapat menggunakan gambar, namun apabila satu layer itu mengandung beberapa informasi seperti pada layar infrastruktur ini terdapat masjid, sekolah, kuburan, pasar dan lain-lain, itu penggunaan gambar pada website ini itu dibatasi menjadi satu titik satu gambar, atau dapatkan satu layar titik itu hanya menggunakan satu gambar, sehingga apabila terdapat beberapa objek lainnya seperti pada layar ini itu ada masjid, sekolah, kuburan, itu nanti akan dihitung sebagai satu objek. Hanya menggunakan satu gambar, yang dimana itu cukup menyulitkan apabila menggunakan beberapa objek. Kalau untuk mengenanganinya, sebenarnya itu dapat diatasi dengan menggunakan beberapa layer, yang dimana apabila ingin menampilkan masjid, maka membuat layer masjid sendiri, layer squad sendiri, yang dimana nanti kan satu layer itu hanya dapat menggunakan satu icon, sehingga apabila terdiri dari beberapa layer, maka beberapa icon dapat digunakan untuk membedakan objek-objek yang digunakan. Lalu itu untuk bagian jalan ini dia mengikuti bentuk dari peta OpenStreetMap-nya. Walau tidak begitu detail hasilnya, dan juga terdapat beberapa kesalahan, yang dimana kesalahan ini sepertinya terjadi karena SHP-nya, yang dimana SHP-nya ini menggunakan SHP dari praktikum visualisasi data sebelumnya, sehingga apabila suatu jalan itu belum didigitasi, maka tidak akan tertampil di sini, yang dimana dapat dilihat pada titik-titik berikut ini, yang dimana ada beberapa bagian jalan yang memiliki simbol dan beberapa bagian jalan yang tidak memiliki simbol. Hal ini dikarenakan file layer itu menimpa maps-nya, sehingga apabila di SHP itu tidak ada simbol, maka di maps juga akan kosong seperti ini. Untuk pembagiannya itu terbagi menjadi 4, itu jalan lokal, jalan setapak, jalan layang, dan jalan kolektor. Dan dapat dilihat pada jalan kolektor ini, yang dimana pada peta itu dia ditunjukkan dengan jalan yang besar, dan pada SHP-nya itu menggunakan warna yang lebih gelap. Dan untuk pengaturan ketebalan ini tidak bisa diatur, dikarenakan website ini hanya memberikan warna saja, dan tidak dapat mengatur ketebalan dari garis yang digunakan. Selanjutnya itu adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini menghasilkan peta kecamatan Pacitan ini yang dibagi menjadi beberapa bagian. Namun dikarenakan SHP-nya, dikarenakan terdapat beberapa bagian yang cukup berat, sehingga tidak dapat ditampilkan semuanya. Yang mana seperti pada bagian ini bagian ini kosong. Dan untuk penggunaan lahannya ini dapat dikatakan cukup baik, dengan transparansi yang cukup baik juga, sehingga tidak menutupi bentuknya seperti pada bagian ini, yang dimana pada bagian ini ditunjukkan sebagai pemukiman, dan daripada legenda itu berwarna abu-abu.
sehingga hasilnya itu cukup presisi. Dan juga untuk penggunaan layer ini pada website ini itu harus menggunakan sistem koyak GCS yang dan apabila tidak menggunakan GCS itu website ini tidak membaca titik koordinat yang digunakan. Lalu untuk bagian kodenya itu pada website ini tidak menggunakan coding, sehingga apabila masih pemula maka dapat menggunakan website ini untuk membuat web GIS yang lebih mudah dan juga gratis. Namun keterbatasan pada legenda ini cukup mengurangi peta yang dihasilkan, yang dimana pada website ini hanya dapat diberikan warna saja, tidak dapat memberikan bentuk-bentuk lain seperti rona atau garis-garis atau orientasinya itu yang berbeda-beda, sehingga hanya menggunakan warna saja. Namun walaupun hanya menggunakan warna saja, hasil yang ditunjukkan cukup memuaskan walaupun cukup berat juga. Lalu yang di sini juga dapat mengganti base map yang digunakan. Namun lebih baik menggunakan OpenStreetMap saja karena menggunakan SHP jalan juga, sehingga jadi lebih jelas jalan yang digunakan. Lalu untuk di bagian ini juga terdapat logo dari kecamatan yang dipetakan, sehingga cukup untuk menambahkan estetika dari website yang digunakan. Lalu hasil yang ditampilkan setelah mengaktifkan semua layer ini cukup berantakan, dikarenakan semuanya itu hanya dapat ditunjukkan dalam bentuk warna dan tidak dapat menggunakan bentuk lainnya. Untuk titik itu dapat diatasi dengan penggunaan layer yang berbeda-beda, namun itu akan menambah jumlah layer yang digunakan, sehingga layer yang digunakan itu semakin banyak dan juga terdapat kemungkinan akan semakin berat, yang dimana itu kita dibatasi menjadi 50 MB ini untuk beberapa aplikasi. Sekian dari presentasi GIS yang telah saya buat menggunakan website gis.co.id. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.